Salam Efrata Devotion. Saya pernah temukan dalam sebuah buku Father Connection suatu hasil penelitian yang mengerikan yang terjadi dalam satu negara gitu ya. Dikatakan setiap hari di negara tersebut menunjukkan statistik bahwa 1.000 remaja perempuan menjadi ibu tanpa nikah. 1.106 remaja perempuan melakukan aborsi. 4.219 remaja mengidap penyakit yang tertular secara seksual. 500 remaja mulai memakai narkoba. 1.000 remaja mulai mengkonsumsi alkohol. 135.000 anak-anak membawa pistol atau senjata lain ke sekolah. 3.610 remaja dilecehkan dan 80 diperkosa. 2.200 remaja berhenti dari sekolah menengah. Sungguh mengerikan statistik ini. Di manakah pendidikan? Di manakah pengajaran karakter dan nilai-nilai kebaikan? Saya ragu, bukan persoalan pendidikan semata. Jangan menyalahkan pendidikan. Jangan menyalahkan guru sekolah minggu. Dunia sekarang ini butuh bapak atau ibu rohani dalam kehidupan anak-anak. 1 Korintus 4 ayat 15 katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itu perkataan Paulus bagi jemaat di Korintus. Jemaat itu karunia-karunianya luar biasa hebat loh. Tetapi karena karunia-karunia yang hebat itu, mereka terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Dan masing-masing menganggap dirinya lebih terkemuka dari kelompok lainnya. Untuk apa memiliki karunia, memiliki pelayanan hebat, tapi konflik berselisih dan tidak sehati sepikir? Tidak heran Paulus katakan, kamu mempunyai beribu pendidik, tapi tidak banyak yang menjadi bapak. Menjadi bapak adalah pilihan. Untuk mau mengasihi, mendidik, memberi teladan, memberi waktu dan pengorbanan. Bukan hanya memberi nasihat, tapi melakukan nasihat. Gereja butuh bapak dan ibu rohani, bukan sekedar hebat dalam melayani. Bagaimana generasi bisa muncul dan mau melayani? Mereka hanya butuh bapak atau ibu rohani, bukan sekedar pengkritik, penasihat, bicara prestasi, bukan transformasi. Generasi bisa rusak kemungkinan besar karena tidak memiliki bapak atau ibu rohani. Mereka punya bapak dan ibu secara jasmani, tapi mereka tidak alami bapak atau ibu rohani. Mereka hanya memenuhi tanggungan-tanggungan anak, tapi kurang hadir dalam membapai. Fatherless is a curse. Ketidakhadiran bapak adalah suatu kutukan. Tidak heran Maliaki mengatakan pesan yang keras. Dikatakan begini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya mengerti tidak ada bapak atau ibu yang sempurna di dunia ini. Kita butuh terhubung dengan Bapa Sorgawi ya, sebagai Bapa yang sempurna. Bapa Sorgawi hadir mengasihi setiap kita melalui Yesus Kristus. Iya, kita mengenal Bapa melalui Yesus. Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Allah hadir bagi manusia ketika manusia berdosa. Maukah kita hadir bagi generasi, bagi anak-anak kita, bahkan ketika mereka mengalami kegagalan, ketika mereka sedang berdosa, ketika mereka sedang bergumul dengan pilihan, ketika mereka rapuh, mereka butuh bapak dan ibu rohani yang memberitahukan bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi dan menolong mereka. Menjadi bapak dan ibu rohani caranya pertama, menjadi bapak atau ibu yang bergantung penuh kepada bapak. Sama seperti Yesus terhubung dengan bapak selama ada di dunia. Dia hanya melakukan yang bapak perintahkan. Kita sebagai bapak dan ibu rohani, kita harus terhubung dengan Bapa Sorgawi yang mengetahui dan mempraktekkan hatinya Bapa. Yang kedua, mengasihi mama atau papa mereka. Anak-anak kita merasa aman dan damai dalam keluarga yang saling mengasihi. Mereka merasakan kasih Bapa melalui papa atau mama mereka. Ketiga, mengasihi anak-anak dan memberikan waktu yang berkualitas dengan mereka. Dalam relasi dengan mereka, kita hadir dengan tinggi ketegasan terhadap dosa dan tinggi kelembutan terhadap diri mereka. Mereka akan belajar karakter dari kita sebagai bapak dan ibu rohani. Yang bisa minta maaf ketika salah, yang bisa mengapresiasi ketika berhasil, yang bisa menasihati dengan kebenaran dan kasih ya ketika mereka melakukan kesalahan. Kita menjadi teladan iman dan ibadah pada mereka. Investasikan waktu kita dengan mereka. Untuk generasi remaja dan pemuda, ketika engkau saat ini sedang alami kebimbangan, kegagalan, kesalahan, jangan ambil sikap menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan orang tua. Miliki hati anak, yaitu hati Yesus Kristus,
yang mau tunduk kepada Bapa di sorga. Engkau harus kembali kepada Bapa sorgawi. Sekalipun kamu saat ini tidak memiliki Bapa atau Ibu rohani, Papa atau Mama yang tidak sempurna, tetapi engkau masih bisa mengambil keputusan untuk bangkit dari keterpurukan. Jika engkau butuh Bapak atau Ibu rohani, jumpai mereka dalam gereja, dalam komunitas yang sehat. Jangan sendirian. Pastikan engkau punya komunitas gereja juga, yang di dalamnya kita bisa saling memperhatikan dan saling menguatkan dalam firman. Pastikan kamu lebih mendengar apa kata Bapa sorgawi dalam doa dan pembacaan firman. Jangan dengar perasaanmu yang bisa saja salah. Bangkitlah dan gapai cita-citamu bersama dengan Tuhan. Sahabat Efrata Devotion, banyak orang butuh Bapak dan Ibu rohani. Maukah Anda menjadi salah satu bagian di dalamnya? Menjadi Bapak atau Ibu rohani bagi generasi. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu dunia sekarang butuh Bapak atau Ibu rohani. Sama seperti Engkau, Yesus, yang datang ke dunia menghadirkan Bapa dalam setiap generasi yang sudah dikuasai oleh dosa. Terima kasih Engkau datang, Engkau hadir, bahkan Engkau menanggung segala dosa dan Engkau mengasihi dan mengampuni. Kami juga mau umat-Mu yang percaya, kami juga bisa menjadi Bapa dan Ibu rohani bagi generasi. Karena kami tahu Tuhan, generasi sekarang butuh Bapak dan Ibu rohani, bukan sekedar pendidik. Tuhan, tolong kami untuk bisa dengan penuh cintanya Tuhan, dengan penuh firman, dengan terhubung dengan Bapak. Kami mau menjadi Bapak dan Ibu rohani bagi orang lain, menjadi kakak rohani bagi orang lain. Supaya semakin banyak orang dipulihkan, makin banyak orang juga mengalami Bapa sorgawi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.